Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel saya, Tambang Rumah Tangga. Kalau dulu di channel ini saya menunjukkan pengolahan emas ya teman-teman, tapi karena berhubung usaha pengolah emas ini susah bahan bakunya, dan terus di samping itu saya melihat potensi pemasaran kepiting ekspor sudah mulai dibuka kembali karena pandemi kan sudah nggak nampak ini. Jadi saya putuskan untuk kembali lagi kepada dunia usaha saya yang awal saya geluti. Jadi di sini saya menata ulang lagi kepiting box saya ya, box kepiting ini yang total jumlahnya ini kurang lebih 2.600. Selama 2 tahun ini saya tinggalkan usaha ini karena pandemi. Saya kepincut dengan usaha pengolahan emas yang ternyata akhirnya yang saya dapatkan bukan keuntungan, malah kerugian besar. Nah, di sini saya kembali lagi pada mata pencarian saya sebelumnya. Ini bukan tutorial ya. Ini hanya sebatas intermezzo saja, ngobrol-ngobrol hangat tentang budidaya kepiting bakau. Jadi buat teman-teman, dulur-dulur, saudara-saudara yang belum pernah tahu cara peternakan kepiting lewat sistem indoor di dalam ruangan, itu ya seperti ini. Kalau outdoor ya ditambak-tambak, tapi kalau ditambak saya rasa banyak hilangnya. Saya pernah dulu ditambak itu nggak berhasil, kepiting banyak yang hilang, bibit yang saya masukkan tidak sesuai dengan panennya, entah itu hilang, ngerong, ataupun diambil orang-orang yang cari kepiting. Kalau malam kan di daerah pesisir sini kan, daerah saya pesisir ini, saya tinggal di daerah di daerah Sidoarjo, tepatnya di Kalanganyar, Kedati. Nah, jadi mayoritas penduduk sini ya rata-rata ya nelayan. Makanya saya membudidayakan kepiting ini termasuk sangat mudah karena posisi tempat saya juga, terus kemudian lahan saya juga ada. Jadi lahan ini sebelumnya itu memang tempat untuk kepiting. Jadi di dalam ruangan gudang ini memang untuk kepiting. Kemudian karena dampaknya pandemi yang luar biasa waktu itu, sejak 2000 itu, saya putuskan menghentikan dulu. Saya cari peruntungan lain di pengolahan emas. Nah, kemudian berhubung sekarang ini sudah pangsa pasarnya sudah mulai dibuka, dan saya lihat tuh banyak ya di YouTube itu entertainer, entrepreneur lah, guru itu sekarang sudah mulai mengembangkan sayap mereka, sudah mulai memberikan pelajaran untuk orang-orang yang ingin berbudidaya kepiting bakau ini. Jadi kalau untuk kita bahas masalah budidaya kepiting bakau sistem indoor ini, itu ada dua cara ya kalau untuk bakonya. Terserah nanti. Yang cara pertama pembesaran, yang kedua hanya penggemukan. Nah, semua itu kan tergantung. Kalau penggemukan lebih cepat, tapi mahalnya di kepitingnya. Jadi kepiting yang usianya mungkin 200 gram
dia gemukkan jadi 250 dengan waktu yang singkat, kurang lebih 7 sampai 15 hari, terus kemudian mereka jual. Tapi di sini saya dari dulu budidaya kepiting sejak pembibitan, jadi saya membibitkan sendiri. Setelah dari bibit saya pisahkan, dari bibit saya pisah agak besar, saya pisahkan ke box-box yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian setelah bobotnya kurang lebih 50 gram sudah saya pindah lagi ke box yang besar. Nah, kemudian di sini saya juga nantinya ya akan mengajarkan juga sistem sirkulasi air. Sebenarnya sih sistem sirkulasi airnya itu nggak jauh beda dengan ikan, hanya saja ini kan air asin, jadi ada beberapa treatment khusus yang harus dipelajari. Zaman sekarang ini banyak kok, saya lihat tuh bahasa modernnya itu apa ya, kalau bahasa tradisionalnya orang ternak kepiting itu pakai itu loh, tabung gelembung. Kalau orang sini bilang gembungan, kalau apa namanya, orang modern zaman sekarang bilangnya protein skimmer. Nah, itu sebenarnya sama, kalau cuma beda nama aja. Kalau orang kampung sini kan bilangnya kan gembungan, tapi kalau orang modern kan bilangnya protein skimmer. Oh gitu, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kalau ini kan bahasa Jawa, gembungan. Nanti saya ajarkan caranya buat itu. Kemudian setelah itu apa saja yang ada di dalam filter-filter itu nanti akan saya buatkan tutorialnya juga. Terus lagi di sini saya juga nerima pesanan box sebenarnya. Tentu harganya lebih murah, bahannya kita dari PVC ya, PVC lembaran bot. Jadi tebalnya 5 mili. Itu saya buat sesuai ukuran standar saya, 40 kali 40, tingginya 20. Saya jual nggak mahal-mahal nantinya, mungkin ya di angka di bawah 100 lah per boxnya. Tapi saya bukan jualan, bukan promosi. Saya hanya sebenarnya kalau ada pemula-pemula yang ingin berbudidaya kepiting bako, kesulitan membeli boxnya, monggo nggak apa-apa, order ke saya. Jadi saya di sini box saya memang settingan lama, jadi panjang-panjang bentuknya. Karena apa? Saya menghemat paralon. Yang penting caranya saya tahu gitu loh. Oh kok Pak, itu kok boxnya kok boxnya kok kecil-kecil, kok panjang-panjang, kok nggak dipotong-potong kecil-kecil. Beda Mas, saya di sini itu kan sudah istilahnya sudah tahu lah bagaimana. Kalau sudah pengalaman itu mau dibikin apa-apa yang penting caranya tetap sama. Jangan sampai di dalam filter nantinya terdapat timbunan amonia dan nitrit. Makanya itu ilmu ini yang harus kita pelajari nantinya. Nah, bagi pemula yang paling pokok untuk beternak budidaya kepiting ini, pikirkan cara pembibitannya dulu. Kalau Anda tidak bisa membibitkan kepiting itu sendiri, maka Anda akan kesulitan mendapatkan bibit. Kedua, Anda harus tahu benar dan paham benar cara pengolahan airnya. Karena air payo dengan air tawar itu beda perlakuannya. Sama caranya, cuman beda perlakuannya. Kenapa saya ngomong beda? Karena air payo itu ya namanya sudah mengandung garam. Kalau kena bangkai sedikit atau kotoran-kotoran sedikit dari ikan ataupun kepiting, itu akan menimbulkan amonia yang sangat tinggi. Nah, gimana caranya? Nanti kita urai, kita kupas pada video berikutnya. Jadi sekali lagi ini bukan tutorial, ini hanya intermezzo saja, kita ngobrol-ngobrol hangat aja soal budidaya kepiting. Sebenarnya budidaya kepiting bako sistem indoor ini sangat mudah. Modalnya juga tergantung ya. Kalau kita mau besar ya modalnya besar, kalau kita mau kecil ya modalnya kecil. Tergantung banyaknya box yang kita
kita siapkan. Oke lah, kita katakanlah kita hitung aja kalkulasi. Kalau kita ingin panen setiap hari 4 kilo 1 kilo isi size yang 300 ke atas, otomatis kita butuh 3 ekor. Kalau kita mau hantam rata ya 250 gram kalikan 4 ekor 1 kilo. Kalau 10 kilo ya tinggal kalikan aja berapa tiap harinya. Kalau 30 box berarti kita panen 10 kilo ya, 30 bagi 10 berarti 3 dengan size ukuran 3 ekor. 3 ekor kalikan 30 hari berarti kita harus menyiapkan box 900 box. Nah itu lumayan ya kalau untuk para orang-orang yang sudah bapak-bapak yang sudah pensiun ataupun mas-mas yang sekiranya sudah pengen kerja wira swasta, ini sudah lumayan untuk menjadikan penghasilan. Kalau 800 saja kalikan sehari 800.000 lah, kotor loh ya. Nanti kalau potong listrik dan pakannya kepiting bako ini sangat-sangat ngirit. Listriknya juga ya, kalau tergantung ya, kalau listriknya tergantung dengan kapasitas box dan debit air yang kita olah nanti. Kopi dulu guys. Nah ini box ukuran saya ini 40 kali 40 cm, tinggi boxnya 20 cm. Nah terus saya bahannya ini dari PVC board. Nah, pangkonnya ini saya dari bata putih, dan di ujung sana itu ada filter air yang panjangnya 7 meter, lebarnya 1 meter, dalamnya 1 meter 20 cm. Jadi keunggulannya kita budidaya kepiting bako ini ada plus dan minusnya juga. Kalau plus positifnya itu kita tidak makan tempat, terus kedua kita mudah untuk mengontrol kepiting kita, terus kita mudah mengontrol sirkulasi airnya, terus kedua kepiting ini nggak campur jadi satu. Kalau campur jadi satu ya nanti kepitingnya perang guys, cupit-cupitan gitu ya, begitulah. Terus kalau pakai ini ada minusnya juga. Minusnya itu air garam itu kan mesti mengkristal, dan yang pasti nanti ada penyumbatan itu harus kita ogrok guys, supaya penyumbatan itu enggak menutupi tempat air mengalir ke dalam box tadi, khususnya yang air yang di dalam box itu. Makanya itu dengan cara ini, sistem indoor ini, budidaya kepiting itu mudah dikontrol dan bisa dikendalikan. Jadi peternak itu tidak pusing-pusing menjaga 24 jam. Kalau gudang saya ini kerja mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Setelah itu tutup gerbang, pulang. Kalau ada lampu mati gimana Pak? Kecuali lampu mati, saya datang karena jaraknya dekat dengan rumah saya. Begitu.
Nah, ini saya mulai menata lagi satu persatu. Panjang ya guys, ini box saya panjangnya 2440, lebarnya 40. Ini saya tata lagi. Ini belum saya pasang pipa-pipa, masih saya ukur lagi. Nanti ada penjepit juga, kayu 35 ukurannya untuk penyangga. Karena ini saya buatnya tradisional, nggak modern, jadi ya seperti ini. Tapi tidak kalah kok dengan peralatan canggih modern yang buatan luar negeri itu. Pokoknya buatan orang desa pun bisa seperti saya ini. Nah, ini sudah mulai susun. Ini saya pakai tinggi. Oh, saya tinggikan lagi bisa, tapi ya kalau ditinggal lagi nanti saya kesulitan cara membersihkannya, cara mana saya harus naik nanti pakai kursi. Ini saya pakai tinggi 6 box aja tingginya. 6 box berarti kan satu box itu isinya 6. Jadi satu red ini isinya, satu sisi ini isinya 36. Nah, sisi sebelah isinya 36. Jadi 72. Oh, 72 guys. Berapa kilo itu kalau kita panen tiap hari? Nah, sudah 2 kilo. 20 kilo. Kalau rencana kan saya susun gini kan saya bisa panen setiap hari 10 kilo. 10 kilo ya lumayan untuk makan ya. Dapat uang 700 800 ribu. Kalau kita kerja ikut orang mana bisa guys, kita dapat uang 700 800 ribu tiap hari. Nah, mungkin kita akan kerja overtime. Nah, ini sudah mulai saya tata. Ini saya tata sendiri guys, terpaksa karena saya tidak punya duit untuk bayari orang. Jadi sekuat saya, pelan-pelan. Nah, ini totalnya ada 2600 box ya. Nah, ini nampak sudah, oh banyak kan itu ya, box-boxnya banyak. Ada yang pecah juga guys. Pecah itu karena ya ketimbun lama nggak kepake, 2 tahun loh nggak kepake. Jadi ya seperti itu, ketimbun ini ada yang pecah. Tapi tidak apa-apa, nanti saya perbaiki lagi. Insya Allah di video berikutnya kalau sudah jadi semuanya, saya akan ajari semua, saya akan kupas semua tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.